Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita lanjutkan keterangan dari ayat yang kemarin pagi sudah dibacakan, yaitu ayat 212 dari surah Al-Baqarah, yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa telah dihias-hiaskan kepada orang-orang kafir kehidupan dunia. Apa maksud kalimat ini, telah dihias-hiaskan kepada orang kafir kehidupan dunia? Kita lihat dulu tarjamah Kementerian Agama RI apa coba di situ, di halaman berapa ya? Di halaman 33. Apa kata para ulama kita mengenai ayat ini? Nih, zuyyina lilladzina kafaru, kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir. Paham sudah ya? Sudah paham belum? Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir. Kalau dari kalimat ini saja, kalimat yang bahasa Indonesia ini ya, bukan ayatnya, yang memandang kehidupan dunia ini indah, saya kira kan bukannya orang kafir. Kita pun juga bisa melihat, dunia ini indah ya, pemandangan di sini kok indah sekali ya. Kalau kita pergi ke negara lain yang pemandangannya indah, itu kita juga bisa bilang indah. Gimana maksudnya ayat ini nih? Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir. Makanya kita perlu penjelasan. Nah, kita lihat apa kata para ulama tafsir mengenai ayat ini. Pertama, ya kita lihat ini. Ini dari sini kita sudah bisa paham atau belum ya? Mari kita lihat sama-sama. Dalam tafsir Ibnu Abbas diterangkan, zuyyina, telah dihias-hiaskan, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, al hayatud dunya, kehidupan dunia. Itu maksudnya husina, dijadikan bagus, dibaguskan, ya, diindahkan bagi orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir di sini dulu adalah Abu Jahal wa ashabahu, ya. Abu Jahal wa ashabihi, dan teman-temannya. Jadi menurut Abu Jahal dan teman-temannya Abu Jahal, ya mereka ini adalah pemburu kesenangan dunia. Ya, mereka menjadikan kehidupan ini sebagai sesuatu yang dikatakan oleh Allah dihias-hiaskan bagi mereka orang-orang kafir kehidupan dunia, ya ini ma fil hayatid dunya. Apa saja yang ada dalam kehidupan dunia ini, yaitu min sa'atil ma'isyah, berupa luasnya penghidupan. Abu Jahal itu orang kaya raya. Jadi begitulah. Kalau orang kaya raya tapi kafir, ya kayak Abu Jahal nanti jadinya. Atau kayak Qarun. Dia akan memamerkan, membanggakan hartanya. Dan dia akan menggunakan hartanya menurut kemauan dia, tidak menurut kemauan Allah. Padahal Allah menyuruh kita menggunakan harta kita menurut maunya Allah. Allah ngajari kita seperti itu. Nah, kalau kita di dalam menghadapi kehidupan dunia ini bisa menggunakan apa saja yang ada di dunia ini seperti yang Allah kehendaki, menurut yang Allah kehendaki, nah itulah kita sudah termasuk orang yang berada di jalan yang benar. Punya uang banyak dipakai untuk sedekah. Punya uang banyak, kalau melampaui
batas yang ditetapkan, melampaui nisab, mengeluarkan zakat. Zakatnya dikeluarkan. Orang kaya mengeluarkan zakat itu belum selesai, itu baru zakat. Zakat itu kewajiban. Selain zakat, orang kaya masih dituntut lagi oleh Islam ini, oleh ajaran Islam, oleh agama Allah ini, oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, untuk berinfak lagi fi sabilillah. Jadi bayar zakat itu belum selesai, itu kewajiban itu. Kita belum beramal itu. Kalau kita orang kaya, punya harta 1 triliun, punya uang 1 triliun di bank, 1 triliun rupiah itu kan banyak itu. Nah 2,5% 1 triliun itu berapa coba? 1 triliun itu kan 1.000 juta, ya toh? 1.000 miliar kok, 1.000 juta. Astagfirullah. 1 triliun itu 1.000 miliar, ya toh? Nah kalau orang punya uang 1 triliun berarti dapat 2,5%, dapat berapa itu jadinya? Berapa? 2,5 25 miliar ya. Ya. Nah, 25 miliar kan banyak, Pak. Kalau sama punya tabungan 1 triliun, 25 M itu harus dibagikan ke orang miskin. Dan itu belum selesai. Masih ada lagi yang harus saudara kerjakan kalau sama punya uang segitu itu. Itu baru zakatnya. Infak belum, padahal Allah menyuruh infak juga selain membayar zakat. Ya, itu bagi yang kaya. Kalau bagi yang miskin yang tidak kena zakat, tidak wajib zakat, tetapi wajib infak. Infak itu hukumnya wajib bagi siapa saja, yang kaya maupun yang miskin. Makanya besarnya tidak ditetapkan, semampunya masing-masing. Infak namanya sedekah. Sedekah sunnah. Kalau ulama membaginya sedekah ada 2 macam, sedekah wajib namanya zakat, sedekah sunnah namanya infak. Itu pembagian menurut versi ulama, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ada, zaman Nabi itu belum ada tuh kriteria haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Zaman Nabi itu enggak ada, belum ada. Nah, kemudian di belakangnya para ulama itu membagi-bagi seperti itu dengan tujuan supaya orang tidak salah paham. Ya, supaya benar. Tapi kalau kita mengikuti Nabi enggak salah juga. Di zaman Nabi dulu bagaimana prakteknya? Itu Nabi bilang, ngajari kepada Abu Dar, kalau kamu punya uang, cukup kamu ambil untuk kepentingan kamu, karena Abu Dar itu seorang diri. Kalau tidak salah, beliau itu seorang diri, ya sebatang kara ya, nggak punya istri toh. Nanti dilihat lagi riwayatnya ya. Abu Dar Al-Ghifari. Nanti kita baca lagi riwayat hidupnya ya. Jadi beliau itu sahabat Nabi yang miskin. Nah, Nabi ngajarin Abu Dar tapi tidak ngajarin kepada orang lainnya. Cuma Abu Dar sendiri yang diajari oleh Nabi. Abu Dar, kalau kamu punya uang, kamu ambil untuk keperluan kamu hidup selama 3 hari. Sisanya kamu berikan kepada orang lain. Gitu ya, ajaran Nabi. Jadi kalau kamu gajian, ambil 3 hari untuk hidup, sisanya sedekahkan. Untung itu tidak diajarkan Nabi kepada seluruh sahabat. Makanya Abu Dar pernah datang ke istananya Muawiyah, sahabat Nabi yang jadi Amirul Mukminin. Ditegur Muawiyah karena ketika beliau jadi khalifah kaya raya, raja kok. Khalifah kan mirip raja gitu. Ditegur, Muawiyah, gak boleh kayak begitu kamu. Hidup kaya raya begini, sementara rakyat di sana ada yang miskin-miskin itu. Gak boleh kamu. Ambil 3 hari untuk kebetulan hidup kamu dan keluargamu. Sisanya kasihkan rakyat semuanya. Gitu. Marah Muawiyah, nyuruh anak buahnya, singkirkan anak buahnya, keluarkan dari kota Madinah ini. Buang dia di luar kota sana. Diasingkan.
Abu Dzar sampai mati di pengasingan beliau. Ya itu tadi ajaran Nabi yang dikhususkan untuk seseorang, tidak untuk semua orang. Yang untuk semua orang ada banyak hadisnya. Ya sudah kita teruskan sini. Jadi dalam pandangan orang kafir seperti Abu Jahal dan teman-temannya, mereka memandang indah kehidupan dunia, yakni berupa keluasan harta mereka. Jadi itulah sebabnya mereka menggunakan hartanya semaunya Abu Jahal ini. Semau dia sudah. Kalau di Quran yang belum lama kita sama-sama baca ya di surat apa yang kemarin saya sempat baca ya di surat Hud kalau nggak salah itu ya, ketika Allah berbicara tentang Nabi Saleh kalau nggak salah itu ya. Ketika Allah berbicara kepada Nabi Saleh dan kaumnya. Mana ini ya? Nabi Saleh itu di depannya Nabi Syuaib ya. Mana ini? Nabi Lut, Nabi Saleh. Ayat berapa itu? Wa tilka adun wa ila samud ashabu salih. Nah ini kan. Ini lah Pak. Oh bukan Nabi Saleh ya. Amwalina. Bentar. Dalam ajarannya Nabi Saleh. Ya, surat Hud ayat 87. Surat Hud, kita lihat ya, surat Hud itu surat yang ke-11. Ayat 87. Surat yang ke-11 silahkan dilihat, surat Hud ayat 87. Ini ayatnya. Nabi Soleh kan nabinya Allah, yang diutus oleh Allah kepada kaumnya Nabi Syuaib, bukan Nabi Soleh, Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diutus oleh Allah kepada kaumnya namanya kaum Madian. Ya, ini di ayat 87 Allah berfirman. Itu dimulai dari ayat 84 cerita tentang Nabi Syuaib ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Dan kepada kaum Madian saudara mereka sebangsa setanah air yang bernama Syuaib, kepada Nabi Syuaib saudara sebangsanya orang-orang Madian, kami juga sudah mengutus dia sebagai Rasul kami. Qala berkatalah Nabi Syuaib kepada kaumnya, ya qaumi wahai kaumku, u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, menyembahlah kalian kepada Allah, mengabdilah kalian kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh,
tidak ada bagi kalian satu Tuhan pun selain Dia. Ya, jadi nabi-nabi Allah semuanya mengajari manusia ini supaya menyembah kepada Allah saja, menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Demikian juga kita disuruh mengabdi kepada Allah, bukan kepada nusa bangsa, bukan kepada nusa dan bangsa, bukan mengabdi kepada partai, bukan mengabdi kepada masyarakat, bukan mengabdi kepada organisasi, alma mater, bukan. Mengabdi kepada Allah saja. Bukan kepada negeri juga, bukan. Ya, kemudian wala tangkusul mikyala wal mizan, dan janganlah kalian mengurangi takaran dan timbangan. Karena kelakuan kaumnya Nabi Syuaib yang paling banyak dilakukan di masa mereka dulu, perbuatan curang dalam menakar dan menimbang barang dagangan. Ya. Oleh karena itu pesan Nabi Syuaib pada kaumnya, kamu beribadah kepada Allah. Kalau kamu berjualan, jangan menakar dan menimbang dengan mengurangi takaran dan timbangan. Inni arakum bi khair, sesungguhnya aku melihat kalian dengan kebaikan. Aku melihat kalian itu dapat kebaikan dari Allah, harta kalian banyak. Wa inni, dan sesungguhnya aku akhafu, aku takut alaikum, terhadap kalian, azab yaumim muhit, terhadap azab di hari yang mengepung. Saudara bisa baca saja ya, baca, tidak mengambil kesimpulan sendiri, membaca saja sebagai pengetahuan. Bisa kita baca kitab-kitab tafsir yang sudah banyak diindonesiakan di negara kita ini. Ya. Ambillah contoh kitab tafsir yang paling terkenal, namanya kitab tafsir Ibnu Katsir. Lalu saudara buka surat Hud, jebret. Nah, lalu dibuka lagi, bukan jebret ya. Bunyinya enggak ada bunyinya kalau buka tuh. Mana di ayatnya? Ayat 84. Nah, terus dibacakan. Saudara baca. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagi kalian selain Dia. Dan janganlah kalian kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan yang baik, mampu, kaya, banyak yang kaya. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan azab di hari yang membinasakan. Muhit diartikan membinasakan. Muhitun itu meliputi, mengepung. Jadi azab itu di mana-mana sudah meliputi. Mereka enggak bisa keluar dari area azab itu. Ya, terus berikutnya, apa maksud dari ayat ini? Ibnu Katsir menerangkannya, Allah mengutus Nabi Syuaib kepada mereka. Syuaib berasal dari keturunan orang yang terhormat dari kalangan mereka. Karena itu Allah berfirman, akhahum Syuaiban, saudara mereka Syuaib. Nabi Syuaib memerintahkan mereka untuk menyembah kepada Allah semata-mata, tiada sekutu baginya, tiada sekutu bagi Allah. Nabi Syuaib pun melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan. Karena Nabi Syuaib mengatakan, aku melihat kalian dalam keadaan yang baik. Maksudnya ini penghidupan dan rezeki kalian itu dalam keadaan baik-baik saja. Itu karunia Allah, itu rezeki yang ada pada kalian itu. Ya, terus aku takut kalau aku tidak kasih peringatan, kalian mendapat harta ini dari hasil berdagang yang curang, menakar dan menimbang dengan cara mengurangi takaran dan timbangan. Bilangnya ini berapa? 1 kilo, padahal 1 kilo kurang seon. Itu curang namanya. Ya. Nah, itu yang seperti itu dinasihatkan oleh Nabi Syuaib kepada mereka. Kalian sudah kaya, karena itu kalian hati-hati dalam menakar dan menimbang. Kalian sudah diberi penghidupan dan rezeki kalian yang baik. Sesungguhnya aku takut bila kenikmatan yang ada pada kalian itu dicabut dari kalian karena kalian mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, ini akhafu alaikum adzab yaumil muhit, maksudnya begitu. Aku takut kalau nanti kalian akan dapat adab, di akhirat akan dapat adab juga. Di dunia ini Allah juga bisa mengambil harta kekayaan kalian dalam waktu sekejap. Sudah banyak contoh.
Ada gempa bumi yang di situ tinggal orang yang sudah bertahun-tahun tinggal di situ, membangun rumahnya bagus-bagus, ya. Dia peroleh dari hasil yang kadang-kadang haram, kadang-kadang halal, campuran antara halal dengan haram, sudah dibangun bertahun-tahun, tiba-tiba habis dalam sekejap masuk ke dalam tanah karena gempa bumi atau tanah longsor. Itu kan banyak terjadi. Dan itu cara Allah membinasakan harta manusia itu gampang sekali. Nah, supaya harta kita ini aman, sedekahkan. Jangan disimpan semuanya, keluarkan, sedekahkan. Itu. Nah, sudah kembali ke sini. Wa ya qaumi, berikutnya nih, wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran itu dan timbangan itu dengan adil, dan janganlah kalian mengurangi kepada manusia sesuatu apapun hak mereka, dan janganlah kalian merajalela di muka bumi ini sebagai orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kerusakan. Kementerian Agama mengartikan ayat ini di halaman berapa, Pak? Berapa? 231. Ini. Dan kepada penduduk Madian kami utus, sudah ya. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Mufsidin, artinya orang-orang yang berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan itu bukan hanya merusak rumah orang, merusak mobil orang, merusak jalanan, merusak pagarnya orang, merusak apa lagi? Punya orang. Bukan. Yang dimaksud berbuat kerusakan dalam Al-Quran itu adalah melakukan perbuatan maksiat. Jadi kalau orang berbuat perbuatan maksiat itu orang yang merusak gitu. Itu ya. Dinasihati kaumnya oleh Nabi Syuaib. Ini juga bisa saudara lihat di dalam tafsir Al-Quran itu. Ya, di ayat 85 tadi ini. Terus dilanjutkan di belakangnya. Ini belakangnya ini. Nah, kembali ke sini. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafiz. Baqiyatullah ya kalau diartikan secara harfiah peninggalan Allah. Kalau di dalam terjemah Kementerian agama diartikan sisa dari Allah. Baqiyatullah, sisanya Allah, maksudnya sisa yang halal yang diberikan oleh Allah. Sisa baqiyatullah, sisa Allah maksudnya harta kalian. Kalau kalian dapat uang, usahakan dapatnya tuh dengan cara yang halal, terus sebagiannya disedekahkan, disedekahkan. Nah, setelah disedekahkan, sisanya itu baqiyatullah, sisa harta yang Allah berikan yang halal itu tadi, baqiyatullahi, sisanya Allah yang enggak enak diartikan sisanya Allah ya. Makanya Kementerian Agama berusaha memberi penjelasan bagaimana supaya orang enggak salah paham. Kok sisanya Allah itu bagaimana? Maksudnya sisa harta setelah dikurangi untuk dibelanjakan, diinfakkan di jalan Allah gitu. Khairul lakum adalah lebih baik bagi kalian in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ya, kalau kalian orang beriman, orang yang bertakwa, hartanya jangan ambil sendiri semuanya, jangan. Keluarkan sebagiannya untuk orang lain. Tuh, wa ma ana 'alaikum bihafiz. Dan aku ini bukan orang yang tugasnya menjaga terhadap kalian. Kementerian Agama mengartikannya,
wa ma ana 'alaikum bihafiz, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Aku enggak bisa siang malam mengawasi kamu, menjaga kamu. Bener enggak dia ngambil uangnya jangan cara yang halal terus diinfakkan, disedekahkan apa enggak? Enggak bisa aku bukan penjaga kamu. Aku cuma utusan Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk menasihati kamu semuanya. Itu. Nah, itu pesan Nabi Soleh kepada kaumnya. Nah, pada mulanya Nabi Soleh melarang mereka melakukan perbuatan mengurangi takaran dan timbangan bila mereka memberikan hak orang lain. Kemudian Nabi Soleh memerintahkan mereka agar mencukupkan takaran dan timbangan secara adil, baik di saat mereka mengambil atau memberi. Nabi Soleh juga melarang mereka, ini hati-hati ya, yang membayar zakat fitrah. Lebih baik saudara bayar zakat fitrah lebih daripada kurang. Dilebihin aja. Walaupun misalnya zakat fitrah bagi satu orang itu berapa sekarang? 2,8 kilo. Nah, kasih 3 kilo gitu aja. Itu lebih baik daripada kurang. Nanti dibilang 2,8 kilo, nakarnya pas juga susah. Udah 3 kilo, udah. Itu sama dengan dalam Al-Quran itu. Faman tatawwa'a fahuwa khairul lakum, maka siapa yang menambah maka itu lebih baik bagi kalian. Bayar fidyah itu ditentukan sekian, tapi kamu lebihin dari yang seharusnya itu lebih baik. Itu loh Pak, ya. Jadi kalau berbuat kebaikan tambah itu lebih baik daripada pas. Nah, sudah kembali ke sini ya. Terus Nabi Syuaib melarang mereka bersikap angkara murka di muka bumi dengan menimbulkan kerusakan. Karena mereka kaum Nabi Syuaib di antara mereka itu ada orang-orang yang suka merampok orang-orang yang melewati tempat tinggal mereka. Jadi pemalak, perampok sejak zaman Nabi Syuaib itu sudah ada. Yang pekerjaannya merampok orang. Nah, lalu diutuslah Nabi Syuaib oleh Allah. Lalu Allah berfirman, baqiyatullahi khairul lakum, sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagi kalian. Sisa harta kalian yang sudah diambil untuk sedekah itu lebih baik walaupun berkurang kelihatannya. Berkurang, tapi itu yang lebih baik kamu pakai itu. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah rezeki Allah adalah lebih baik bagi kalian kalau rezeki yang halal tadi sebagiannya dikurangi untuk diinfakkan kepada orang lain, diinfakkan dalam kebaikan. Terus apa jawaban Nabi Syuaib? Jawaban kaumnya Nabi Syuaib ada di ayat ini yang mau saya sampaikan adalah ayat 87 ini. Qalu ya Syuaibu asolatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Ini qalu mereka kaumnya Nabi Syuaib berkata, ya Syuaibu wahai Syuaib, asolatuka apakah salat kamu, ta'muruka menyuruh kamu, annatruka agar kami meninggalkan maya budu abauna apa yang nenek moyang kami menyembahnya. Syuaib, kok kamu menyuruh kami meninggalkan Tuhan nenek moyang kami? Apa sholat kamu menyuruh kami begitu? Au annafa'ala atau sholat kamu melarang kami annafa'ala untuk kami berbuat fi amwalina pada harta kami manasya seperti yang kami kehendaki. Ini uang-uang kami sendiri, Syuaib. Kami cari susah payah ini. Uang kami yang kami mau pakai untuk apa terserah kami. Kenapa kamu ikut-ikutan ngatur-ngatur urusan uang kami? Begitu. Jadi orang kaya kalau modelnya seperti kaum Nabi Syuaib atau seperti Qarun, seperti Abu Jahal, itu karena memandang kehidupan ini sebagai kehidupan sesuatu yang indah. Duit banyak, nah duit sedikit kan bagus duit banyak, Pak. Ya apa enggak? Iya.
Nah, itulah sebabnya makanya orang pada korupsi. Karena apa? Karena memandang kehidupan dunia sebagai sesuatu yang indah. Oh, kamu punya duit banyak itu bagus daripada kamu nggak punya duit. Allah nggak bilang begitu. Duit kamu sedikit tapi halal itu lebih baik daripada duit kamu banyak tapi haram. Beda kan ajaran Allah sama ajaran manusia ini. Innaka la antal alimur rasyid. Sesungguhnya engkau sungguh adalah orang yang orang yang santun, orang yang benar, orang yang lurus. Kemudian agama mengartikannya mana ini? Mereka berkata, wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Orang kafir kan mau pakai harta terserah dia. Mau dipakai untuk berjudi ya terserah dia, mau dipakai untuk beli narkoba terserah dia. Orang lain enggak boleh ikut campur. Nah, Allah mengajari manusia melalui firman-Nya dan melalui utusannya supaya manusia menggunakan hartanya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Untuk apa? Supaya kamu nanti selamat. Di dunia ini selamat, di akhirat juga selamat. Tuh. Terus sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Itu. Nah, sudah setelah itu kita kembali ke sini lagi tadi ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Abu Jahal dan teman-temannya ini menganggap kehidupan dunia sebagai sesuatu yang indah, yaitu keluasan penghidupan mereka. Banyaknya harta, itu yang mereka anggap sebagai sesuatu yang indah, yang bagus, yang harus diperjuangkan. Itu pandangan hidup orang kafir terhadap kehidupan dunia. Kalau orang beriman, tidak begitu pandangan hidupnya. Penghidupan dunia ini, kehidupan dunia ini mereka cari untuk kepentingan mereka di akhirat. Makanya mereka dapat tidak dipakai semuanya, sebagian dikasihkan kepada orang. Itu kepada itu dabil kurba wal masakin wal yatama wa ibnas sabil itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wa apa Pak Wahid? Pak Wahid biasanya apa? Sidin tidur jadinya hilang. Jadi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wa malaikatihi ya. Wa malaikatihi wa kitabihi wan nabiyyin. Terus wa atal mal gitu kan? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal masakina wal yatama wal masakina wa benis sabil wa benas sabil wasailin wa firriqab. Itu Allah sudah ngasih tahu kalau kamu punya harta kasihkan ke sana, alamatkan ke sana. Ya, itu. Jadi tidak dipakai semuanya sendiri enggak, kasih kerabatnya juga. Kamu punya saudara yang miskin di kampung, nggak pernah ketemu kamu karena nggak bisa datang ke sini. Di sana di mana ya? Di Bukit Sentuai atau mana? Nah, belum pernah saya ke Bukit Sentuai. Ya, turun. Dia nggak pernah ke Sampit karena nggak punya uang untuk naik taksi. Kamu kirimin sana, ditransfer pakai uang, pakai apa? Kirimin, kasih ini ya, zakat kami ya, zakat kami terima ya. Ya, supaya mereka senang di hari Lebaran, di hari raya ini dapat bagian harta dari orang-orang kaya. Nah, ini orang-orang kafir itu memandang kehidupan dunia seperti itu. Yang berikutnya, wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka merendahkan orang-orang yang beriman. Wa yaskharuna minal ladzina maksudnya alal ladzina. Min tapi bermakna ala. Ini dalam kaidah bahasa Arab biasa. Jadi dan mereka orang-orang kafir itu merendahkan minal ladzina dari orang-orang maksudnya terhadap orang-orang yang amanu beriman. Nah, contoh orang beriman di zaman Nabi itu adalah Salman Al-Farisi, Bilal ya bin Rabah, kemudian Suhaib,
kemudian dan teman-temannya. Karena mereka adalah bidikil ma'isyah. Karena mereka semuanya adalah rezekinya sempit, sedikit hartanya, penghidupannya sempit. Nah ini, orang-orang kaya pada umumnya sifatnya itu suka merendahkan orang-orang miskin, padahal orang miskin tadi beriman. Itu. Lalu Allah berfirman, walladzina taqau, dan orang-orang yang bertakwa. Ya, ini bertakwa adalah menjaga diri dari al-kufra, kekafiran, wasyirka, dan kesyirikan, yakni Salman wa ashabuh, Salman dan sahabat-sahabatnya. Ya. Dan orang-orang yang beriman itu seperti Salman dan teman-temannya, fauqahum, nanti akan dia berada di atas mereka, ya, dia ada di atas mereka, namanya fil hujjati, dalam hal hujjah, fit dunya, di dunia. Jadi ketika di dunia beradu hujjah, beradu argumen, pasti orang beriman, orang berat bisa mengalahkan hujahnya orang kafir. Satu. Pengertian yang kedua, bahwa orang-orang yang bertakwa di atas mereka, orang-orang kafir nanti itu kekuasaannya, wal qadr, kekuasaannya. Dan yang berikutnya wal manzilah, dan kedudukannya. Orang bertakwa itu selalu dalam kedudukannya di dunia maupun di akhirat itu kedudukan mereka itu lebih tinggi. Walaupun secara kasat mata mereka direndahkan manusia. Tapi kalau manusia bertakwa, nanti di akhirat Allah akan tunjukkan kepada mereka bahwa tempat mereka tinggi di surga sana. Sementara yang kaya raya dulu di dunia sombong, enggak mau mengeluarkan hartanya untuk seperti yang Allah arahkan, seperti yang Allah tuntunkan, mereka berada di dalam neraka sana, di bawah. Nah, gitu. Yaitu kapan itu terjadi? Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wallahu yarzuqu may yasha, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maksudnya Allah itu yusiul mal, Allah meluaskan rezeki ala may yasha, kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi antara iman dengan kafir enggak ada hubungannya dengan harta. Enggak ada. Kalau orang kafir itu pasti kaya, kalau orang iman itu pasti miskin. Enggak ada hubungan benar-benar berhubungan, tidak ada. Ya, orang kaya, orang miskin bisa beriman, bisa kafir. Orang kaya pun bisa beriman, bisa kafir. Walaupun pada umumnya kebanyakan orang-orang kaya itu kafir. Kebanyakan orang kaya kafir. Kebanyakan orang beriman itu miskin. Makanya penghuni surga nanti kebanyakannya orang miskin. Tuh Pak, sama jadi orang miskin jangan sedih, jangan merasa hina. Udah dikasih tahu sama Allah kok, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu orang yang paling tinggi kedudukannya kalau kalian beriman. Dan Allah memberi rezeki pada siapa yang Dia kehendaki, maksudnya dalam urusan harta Allah yang ngasih rezeki pada siapa yang Dia kehendaki. Kalau Allah menghendaki orang kaya, dia jadi kaya. Kalau orang menghendaki dia orang miskin, dia jadi miskin memang. Dikapak-kapak ke dia apapun juga, dia tetap miskin. Dikasih modal ya enggak berhasil, orang catatannya miskin kok dia. Orang udah catatannya, kalau guru saya mengatakan cetakannya itu dari sononya itu miskin. Ya, kita tolong dia, kata kita bantu ekonominya supaya dia bisa mandiri, itu kasih uang ya habis lagi. Catatannya miskin kok, nggak bisa mengelola uang dia. Ya, Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Itu memang Allah kalau memberi rezeki tanpa dihitung-hitung. Makanya Nabi juga mengajari kita, kalau kamu sedekah enggak usah diingat-ingat, enggak usah dihitung-hitung. Udah kamu beri, udah lupakan sedekah kamu udah yang udah kamu berikan. Enggak usah diingat-ingat. Satu kali kamu datangi sama orang itu, kamu enggak ingat ya waktu kamu miskin dulu, aku yang nolong kamu loh. Nah, kayak gitu hilang sudah pahalanya itu. Hilang pahala kita itu, makanya hati-hati kita selain beramal, kita jaga amal kita jangan sampai hilang, jangan sampai hapus, jangan sampai di-delete oleh Allah catatannya di tangan malaikat, di-delete.
Itu. Nah, Allah memberi rezeki kepada siapa yang dengan tanpa hitungan, itu ada beberapa makna. Nah, antara lain ini tadi ya. Wa yarzuqu may yasha fil jannati bighairi hisab. Ada yang memahami seperti itu. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tanpa hisab, yaitu di surga nanti. Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki yang bisa yang masuk surga dengan tanpa hitungan. Enggak ada yang luput, enggak ada yang ketinggalan atau tersisa, enggak ada. Semuanya itu diberi full orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa diberi rezeki oleh Allah tanpa hitungan nanti di surga. Kalau orang kafir diberinya di dunia. Gitu loh Pak. Makanya sampean jangan tertipu tuh. Allah ngajarin kita. Nabi Muhammad SAW mengamalkan. Itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, dan seterusnya pada ayat yang ke 190 berapa di Ali Imran itu ya, ayat 180 196 kalau enggak salah ya. Nah ini la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah sekali-kali benar-benar menipu kamu hai Nabi Muhammad, hai orang beriman, bolak-baliknya orang-orang kafir di negeri-negeri itu. Orang kafir kan pekerjaannya sibuk ngurusin dunia. Disuruh ke masjid enggak mau. Nah, coba lihat ini, orang sugih yang ada di masjid di mana coba? Bisa dihitung pakai jari. Mereka lebih senang tidur di rumah. Orang sugih-sugih itu loh. Memang enggak ada yang suka ke masjid, diajak ngaji gini enggak akan betah. Tahu betah? Betah. Yang tahan. Apa? Tuhul. Pokoknya gitulah. Pokoknya kayak gitulah. Nah, orang miskin nggak ada kerjaan di rumah, ya ke masjid mau aja dia. Coba orang kaya, pagi-pagi sudah sibuk dia. Nih hari ini siapa yang harus bayar nih? Nah, telepon pagi ini. Nah, gimana? Udah ada uangnya belum? Ayo, kirim cepat transfer ya. Itu orang sugih gitu, bangun tidur pegang HP, duit. Apa ini? Nah, Allah berfirman, janganlah benar-benar menipu kamu bolak-baliknya orang-orang kafir di negeri-negeri itu. Kenapa? Mata'un qalil. Apa yang mereka cari di dunia itu sesungguhnya adalah kesenangan yang sedikit. Kesenangan mereka di dunia ini dengan bolak-balik ke sana kemari. Ada orang yang pagi sarapan di Sampit, makan siang di Jakarta, makan malam di Singapura. Ada yang kayak begitu pebisnis itu. Saya sering ketemu orang-orang kayak gitu di bandara itu. Telepon sih bagaimana? Oh, ya nanti sebentar lagi saya sampai sana. Nanti malam kita ketemu di sana ya. Aku nggak sengaja terdengar. Oh, orang ini orang sibuk ini. Dan yang dibahas duit. Masya Allah. Padahal kesenangan dunia Allah bilang mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Kenapa kesenangan yang sedikit? Karena kalau manusia hidup seperti orang kafir, di dunia ini mereka kelihatannya senang karena memang dunia ini adalah surganya mereka. Tsumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka, tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruk tempat tinggal. Kalau orang yang bertakwa, lakinnal ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka,
lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, untuk mereka kebun-kebun surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, nuzulam min indillah, sebagai pemberian hidangan dari hadapan Allah. Wa ma indallahi, dan apa saja yang ada di hadapan Allah itu khairul lil abrar, adalah lebih baik bagi orang yang baik-baik. Al-abrar akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, walaupun di dunia ini mereka hidupnya pas-pasan, gajinya kecil, UMR-nya kecil, kadang-kadang hak mereka dipotong, disunat, itu namanya orang kecil. Yang tukang nyunat itu nanti di akhirat tuh dibuang dalam neraka sana oleh Allah. Bukan tukang sunat anak sampean, bukan loh ya, jangan salah paham. Tukang sunat tuh profesi itu, dapat duit dan menjalankan syariat Islam itu. Ya. Jadi begitu saudara sekalian, kita jangan punya pandangan yang sama terhadap kehidupan dunia ini dengan orang kafir. Kita harus beda. Harus beda. Bedanya bagaimana? Nanti kita terangkan lagi, insya Allah. Aku lu qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.